Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan praktek pengawasan, ya, ada beberapa hal yang saya sampaikan nanti terkait dengan K3 ya. Jadi di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk pelindungan kaki silahkan bawa safety, sepatu safety ya. Kemudian untuk peralatan K3 yang harus digunakan dalam praktek pengawasan kali ini. Ya, karena ini kita memulai mengelas dari awal, tolong kebiasaan K3 itu tidak hanya berlaku untuk pengawasan kali ini. Ya. Jadi berikutnya resikonya lebih besar. Karena mungkin kalau pertama kita hanya misalkan menyalakan titik ya, kemudian membuat sendiri. Ada posisi satu. Ada kemungkinan nanti kalau posisi yang berikutnya 2, 3 dan seterusnya risikonya tambah lebih besar. Tapi saya tidak berharap kalian mengurangi kalian untuk menggunakan APD atau alat pelindung diri. Ya. Dimana untuk APD yang digunakan di pengelasan itu meliputi semua peralatan yang mengurangi risiko terjadinya satu kebakaran, ya, 2 tersengat arus, ketiga berjatuhan benda, ya, kemudian menghirup asap beracun, kemudian bahaya terkena sinar. Ya. Jadi yang pertama untuk menghindari itu kita gunakan helm las. Helm las ini ada 2, ya, yang modelnya teropong atau yang modelnya cup yang bisa dipegang. Ya. Ini ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau sampean pakai yang ini, kamu bisa mengelas menggunakan 2 tangan. Ya. Tapi kalau yang ini terpaksa tangan satunya harus memegang topeng. Ya. Kemudian di dalam topeng atau helm las itu terdapat kaca, ya. Di mana kacanya itu terdiri dari 2 untuk yang helm las, di mana yang pertama kaca yang gelap. Kaca yang gelap ini berfungsi untuk melindungi dari sinar. Ya. Yang pertama di dalam kaca itu ada angka. Ya, angka ini menunjukkan tingkat kegelapannya. 10, 11, 12. Untuk yang SMA ini kita rekomendasikan pakai angka 11. Ya, tingkat kegelapannya ya, persentasenya. Dimana semakin tinggi angkanya, ini ada yang 10, ini ada yang 11, itu semakin apa? Semakin gelap. Ya. Kalau semakin gelap memang mata akan terlindungi, ya. Tapi ya juga dilihat dari kondisi ketika kita melakukan pengawasan dengan kaca yang sangat gelap, kita kesulitan juga menentukan kepresisan dari hasil pengawasan kita, ya. Tapi kalau terlalu terang mata menjadi sakit, ya. Kemudian yang kedua ada kaca yang bening. Ya, di sini digunakan untuk menggerinda. Ya. Kalau yang ini tidak tersedia, berarti harus Anda gunakan kacamata gerinda yang seperti ini. Ini wajib. Kalau kamu menggerinda wajib, ya. Jangan ada yang menggerinda tidak pakai kacamata. Kecuali kalau sudah pakai helm, ya. Nah, fungsinya untuk apa? Karena nanti kamu pasti akan banyak menggerinda, ya. Mungkin untuk yang pertama tidak banyak repair karena hanya membuat rigi-rigi. Tapi nanti untuk pengelasan sambungan pasti banyak menggerinda, ya. Seperti itu. Ini untuk yang melindungi kita dari sinar. Kemudian untuk melindungi panas, ini di sini saya berikan wajib ya semuanya pakai apron pelindung dada. Ya, cara pakainya tinggal dipasang di badan lalu diikatkan. Ya, diikatkan. Kalau tidak ada talinya, tolong dicari ya, nanti yang ada talinya ya, harus diikatkan segini. Ya, ini untuk melindungi badan kita di sini. Ya.
Kemudian ada apron pelindung lengan. Ya. Tapi yang untuk pengelasan satu atau mengelas rigi-rigi mungkin ini tidak dibutuhkan. Ini digunakan untuk nanti kalau kalian mengelas di posisi 4 supaya tidak terkena percikan dari pengelasan. Ya, ini bahannya cenderung tahan dari api, tapi bukan tidak mungkin terbakar ya. Tetap aja nanti kalau memang apinya besar ya berisiko. Ya, tapi setidaknya dapat melindungi dari tubuh kita. Oke, ya. Kemudian berikutnya masker ya. Kalau kalian punya riwayat penyakit yang berkaitan dengan pernapasan, saya sarankan pakai masker yang model seperti ini. Supaya apa? Supaya tetap terlindungi. Ya, tapi kalau enggak mungkin seperti ini aja cukup. Tapi jangka panjangnya kalau kita hanya pakai yang seperti ini, kalau memang profesinya pengawas, ya, ini akan berdampak. Ya. Karena saya pakai yang seperti ini. Kemudian ketika mengelas harus pakai ini, sarung tangan las. Ini bahannya hampir sama dengan ini, cuma lebih tebal. Ya, harus pakai sarung tangan las khusus untuk mengelas. Kalau menggerinda jangan pakai ini. Kalau menggerinda jangan pakai ini. Ya, jadi menggerinda itu tangan kosong seperti ini atau sarung tangan kain. Karena kalau samain pakai sarung tangan las, samain nggak tahu ini tebal. Ya, karena kurang peka ketika kamu menggerinda bersentuhan sedikit, oh yang bersentuhan kan ininya, nggak tahu tiba-tiba keras. Ya, jadi hindari menggerinda menggunakan sarung tangan lah. Juga karena ini nanti takutnya tersangkut di sini ya. Oke, itu untuk sarung tangan. Kemudian apalagi sepatu safety sudah. Lalu apa? Nah, ini peralatan bantu ya. Jadi ini bukan peralatan safety. Yang saya sediakan di sini termasuk peralatan bantu ketika Anda mengelas. Ya, ada palu terak digunakan untuk membersihkan terak-terak hasil dari pengelasan kita nanti. Kemudian ada sikat, ini juga digunakan untuk membersihkan. Kemudian ada alat bantu pemegang. Tang catut digunakan untuk memindah ya, apabila benda kerja itu habis dilas. Tidak saya sarankan untuk memindah menggunakan ini, karena berakibat nanti kalau memang lama-kelamaan juga rusak. Ya, ini sampai jebol gini. Ini saya contohkan untuk sarung tangan yang banyak dipakai untuk memegang benda yang habis dilas. Rasanya mungkin agak sedikit anget ya, tapi nanti lama-kelamaan yang ininya yang rusak. Syukur misalkan yang ini yang rusak, tapi kalau tangannya yang rusak fatal ya. Oke, seperti itu. Ini hanya untuk melindungi kita. Ini alat pendukungnya. Bisa juga pakai ini, tang buaya ya, tang jepit. Kemudian alat bantu yang lainnya nanti di sambungan ada gerinda, tapi ini tidak digunakan untuk pengelasan membuat rigi-rigi ya, hanya digunakan untuk membuat alur saja. Nanti ini diganti untuk yang gerinda potong, dan ini harus ada pelindungnya. Ya. Kalau untuk membuat sambungan, biasanya kita banyak menggunakan gerinda untuk membersihkan teraknya yang tidak bisa terangkat hanya dengan menggunakan palu terak. Oke? Seperti itu. Kemudian ada lagi yang mau saya jelaskan terkait dengan benda kerja yang mau digunakan untuk mengelas. Hari ini kita membuat rigi-rigi latihan dulu ya untuk menyalakan. Nanti silahkan ambil material yang tidak terpakai untuk menyalakan. Ya. Kalau memang nanti dirasa penyalaan itu sudah konstan, nyalanya sudah enak, kita bisa mempertahankan api, tinggi rendahnya elektroda bisa dikondisikan. Silahkan langsung membuat rigi-rigi. Caranya membuat rigi-rigi untuk berlatih las itu kita buat alur dulu. Ya, 1 cm sebelum 1 cm ini ada 4 cm tadi saya tanya ya, buat 3 aja. Jadi 1 cm garis, 1 cm garis, 1 cm garisan ya. Kemudian jangan memulai mengelas dari ujung, tapi 1 cm atau 10 mili setelah ujungnya. Ya.
mengelas, dan berhenti jangan tepat di ujung akhirnya, tapi berhenti 1 cm juga sebelum berakhir. Ya. Nah, ini kalau kita buat latihan, ya, tolong nanti bertahap. Jadi dalam satu gerakan itu ada, ini misalkan satu elektroda itu jangan dihabiskan semua. Satu elektroda itu cukup untuk, misalkan ini kita bagi 4 lah ya. 1, 2, 3, 4. Jadi latihannya berhenti dulu, stop. Nanti kita uji atau kita berlatih untuk nyambung. Berhenti, nyambung, berhenti, nyambung. Nah, dari 4-4-nya ini bisa dicek parameter pengelasannya. Apakah kalian menggunakan ampere yang cukup atau tidak? Atau terlalu tinggi atau terlalu rendah? Supaya apa? Tahu bedanya. Kalau ampernya tinggi nanti hasilnya seperti apa, terlalu rendah nanti seperti apa. Jadi satu elektroda jangan langsung dijos. Ya, kalau satu elektroda dijos ini juga berisiko karena kita menggunakan cuma 4 mili. Kemungkinan lubang ada, kemungkinan terjadi deformasi dari hasil pengelasan ini karena ada panas juga bisa terjadi seperti itu. Ya. Oke ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup. Mungkin kalau nggak ada, dimatikan dulu videonya.